Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam bagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita kenalan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas K01 beranggotakan 3 orang, yakni Stella Rindi atau Stella dengan NIM 182190027, Rahmat Fabian atau Abi dengan NIM 182190055, dan juga saya sendiri, Aska Alia Ramadan atau bisa dipanggil dengan Aska dengan NIM 1821901. Nah, kira-kira apa aja sih yang bakal dibahas di video ini? Di sini kami akan menceritakan perjalanan hacking dalam menyelesaikan kasus Planet Earth. Sebelum itu, kami akan memberikan beberapa penjelasan terkait apa itu information security beserta dengan manfaatnya dalam kehidupan. Sekaligus pentingnya memahami dan juga mengimplementasikan information security itu. Selain itu, akan dijelaskan pula pengenalan terkait capture the flag atau bisa disingkat dengan CTF. Pengenalan penetration testing termasuk definisi, tipe, metode, serta tahapannya. Selanjutnya, bagian keempat terdapat pengenalan pada Fallen Hub serta Planet Earth itu sendiri yang nanti akan dilakukan hacking. Sekaligus dengan objektif hacking, khususnya untuk case Planet Earth ini. Untuk hacking sendiri, terdapat beberapa tahap, mulai dari persiapan, setup, hacking, beserta tips dan triknya. Kami juga akan menjelaskan challenge ataupun tantangan yang ditemukan selama melakukan hacking, dan juga do's and don'ts selama melakukan hacking. Pada akhir video, akan dijelaskan pula keterkaitan case Planet Earth ini dengan information security. Kita akan masuk pada section pertama, yakni pengenalan terhadap information security. Information security menjadi hal yang penting, terutama jika sering berhubungan dengan internet. Keamanan dari sisi ini mungkin akan menjadi hal yang menakutkan jika tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius. Lalu, seperti apa sih information security itu? Menurut Cisco, information security atau biasa disebut juga dengan InfoSec adalah proses dan perangkat yang didesain untuk melindungi informasi penting dan rahasia suatu bisnis dari terjadinya modifikasi dan juga kerusakan. Selain itu, information security juga bisa diartikan sebagai perlindungan kepada informasi atau sistem informasi dari akses, penggunaan, gangguan, modifikasi, dan juga perusakan yang tidak diizinkan. Sedangkan menurut Committee on National Security Systems, sebuah departemen di negara Amerika yang bertanggung jawab terhadap sistem keamanan dunia maya, mereka berpendapat bahwa information security atau keamanan sistem informasi adalah perlindungan informasi dan elemen-elemennya, termasuk sistem dan perangkat kerasnya. Jika dihubungkan dengan goal dari information security, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, atau yang dikenal dengan segitiga CIA, maka
bisa kita simpulkan bahwa information security adalah sebuah perlindungan informasi dari confidentiality, integrity, dan availability pada saat informasi tersebut sedang diproses, ditransmisikan, ataupun dalam penyimpanannya. Setelah kita tahu tentang apa itu information security, kira-kira ancaman apa aja sih yang bisa terjadi sehingga kita harus mengamankan informasi yang ada? Menurut Whitman, dalam bukunya Principles of Incident Response and Disaster Recovery, terdapat beberapa faktor maupun ancaman yang dapat mengganggu tujuan dari information security ini. Yang pertama, terdapat kesalahan manusia atau acts of human error or failure, yakni ancaman karena kesalahan manusia di mana kejadian tersebut bukan disengaja atau tanpa maksud jahat. Kedua adalah haki atau compromise to intellectual property atau bisa disingkat dengan IP, yakni sebuah ancaman dari pelanggaran dalam penggunaan haki seperti hak cipta, rahasia dagang, merek dagang, dan juga hak paten. Contoh pelanggaran haki yang paling umum terjadi adalah pembajakan software. Yang ketiga adalah pelanggaran yang disengaja atau deliberate acts of trespass, yakni mengakses secara tidak sah kepada suatu informasi yang sifatnya rahasia dan juga pribadi. Contohnya, seperti saat seorang hacker menggunakan software untuk mendapatkan akses ke suatu informasi secara ilegal. Yang keempat adalah tindakan untuk tujuan pemerasan dengan menuntut kompensasi untuk mengembalikan rahasia informasi yang diperoleh oleh penyerang. Yang kelima, terdapat tindakan disengaja untuk sabotase atau vandalisme, yakni sebuah upaya untuk menghancurkan aset ataupun merusak citra dari suatu organisasi. Yang keenam, terdapat tindakan pencurian yang disengaja dengan mengambil barang orang lain secara ilegal. Ketujuh, terdapat serangan dengan software melalui instalasi software yang sebenarnya berbahaya yang dirancang untuk merusak, menghancurkan, atau menolak layanan kepada suatu sistem, termasuk di dalamnya terdapat virus, worm, Trojan horse, backdoors, serangan DOS, dan juga distributed denial of service atau bisa kita singkat dengan DDoS. Kedelapan, terdapat kejadian alam yang tak terduga dan sering tidak dapat diramalkan, termasuk kebakaran, banjir, gempa bumi, petir, badai, letusan gunung berapi, dan lain-lain. Hal ini dapat juga mempengaruhi personil serta peralatan dari informasi itu sendiri. Kesembilan, terdapat penyimpangan dalam kualitas pelayanan oleh penyedia layanan, sehingga produk atau layanan terhenti ataupun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti gangguan pada listrik, air, bandwidth jaringan, dan lain-lain. Yang ke-10, terdapat kerusakan ataupun kesalahan teknis dari peralatan, yakni cacat bawaan peralatan yang menyebabkan sistem bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menyebabkan layanan tidak dapat diberikan dengan baik atau kurangnya ketersediaan.
Yang ke-11, terdapat kesalahan dan juga kegagalan pada software, termasuk bug dan juga kondisi tertentu yang belum teruji. Mungkin juga termasuk cara pintas maupun shortcut yang sengaja dibuat oleh programmer untuk alasan tertentu, tetapi lupa untuk dihapus. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah teknik dan juga peralatan yang telah usang. Infrastruktur yang sudah ketinggalan zaman dapat menyebabkan suatu sistem tidak dapat diandalkan dan juga tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, apa sih gunanya kita mendalami information security ini? Manfaat adanya keamanan informasi adalah agar kita terhindar dari penipuan di dalam suatu sistem informasi. Selain itu, keamanan informasi juga dapat menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas terhadap sumber daya informasi yang dimilikinya. Sebaliknya, kegagalan dalam mengadakan keamanan informasi dapat menyebabkan kehancuran suatu organisasi. Kejahatan online seperti phishing kerap mengincar data penting yang dimiliki individu maupun perusahaan. Untuk itulah, keamanan informasi harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi manipulasi data, perusakan, peretasan, atau penghancuran informasi secara ilegal. Keamanan tersebut juga dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas bisnis. Terdapat beberapa alasan mengapa sebuah bisnis membutuhkan keamanan informasi. Yang pertama adalah untuk melindungi data perusahaan. Alasan utama dari pentingnya keamanan data adalah untuk melindungi seluruh informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Informasi tersebut bisa mencakup data pribadi seluruh pegawai, keuangan, rancangan produksi, dan juga berbagai informasi rahasia lainnya yang tidak boleh sampai bocor. Kebocoran data bisa mengakibatkan dampak negatif yang merugikan secara individu maupun perusahaan itu sendiri. Untuk itu, keamanan informasi haruslah melindungi data dalam jaringan internet yang berbasis cloud ataupun intranet atau biasa disebut dengan internal. Yang kedua adalah untuk melindungi aset perusahaan. Selain data dan informasi, keamanan juga ditujukan untuk melindungi semua aset perusahaan tanpa terkecuali demi keberlangsungan proses bisnis. Aset merupakan modal dalam menjalankan suatu bisnis, sehingga harus dijaga dengan sangat baik supaya tidak merusak produktivitas. 3 adalah mengoptimalkan kinerja perusahaan. Kinerja bisnis yang berjalan dengan baik membutuhkan keteraturan dalam sistem operasionalnya. Jika semua informasi penting perusahaan tersimpan dalam perangkat komputer, maka informasi tersebut haruslah dijaga dengan baik. Apabila terdapat kerusakan atau kebocoran informasi, maka dapat merusak satu kinerja yang akan berimbas pada pekerjaan lainnya. Akibatnya, seluruh proses yang ada dalam perusahaan akan menjadi kacau. Yang keempat adalah untuk menghindari ancaman kerusakan. Adanya virus, malware, dan juga ancaman kerusakan data lainnya sangat rentan mengancam setiap pengguna memakai teknologi informasi. Saat hal tersebut terjadi, maka data yang disimpan bisa rusak atau bahkan hilang, sehingga jelas akan mengganggu kelancaran produksi di dalam bisnis.
Yang kelima adalah untuk memperlancar keamanan untuk setiap proses dalam bisnis. Teknologi yang terdapat dalam perangkat elektronik berfungsi untuk memperlancar keamanan dari setiap proses yang terjadi di dalam perusahaan. Bahkan, dengan adanya peranan teknologi, semua kegiatan dapat berjalan dengan lebih terorganisir dibandingkan dengan penyimpanan data secara manual. Dan yang terakhir, yang keenam adalah untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Adanya kebijakan General Data Protection Regulation atau bisa disingkat GDPR menghimbau seluruh perusahaan di dunia untuk menjaga kerahasiaan datanya atau bisa disebut dengan data privacy yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terkait kerahasiaan data ekonomi digital saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Capture the Flag atau biasa disingkat dengan CTF. Capture the Flag adalah salah satu jenis dari kompetisi hacking yang dimana mengharuskan seseorang ataupun tim untuk mengambil sebuah file ataupun string yang sudah disembunyikan di sistem dimana disebut dengan istilah flag. Berbeda dari lomba lainnya seperti competitive programming yang dimana alatnya disediakan oleh panitia. Peserta CTF biasanya akan diminta untuk membawa peralatan seperti laptop maupun alat lainnya secara sendiri dan diperbolehkan mempersiapkan skrip-skrip ataupun programnya yang sudah ada dari waktu sebelum pertandingan. Manfaat dari CTF sendiri merupakan ajang untuk menguji serta melatih keahlian dalam bidang teknologi data, semacam jaringan serta pemrograman. Keahlian serta ilmu yang dapat dimiliki sepanjang seseorang terjun di bidang IT bisa dipraktekkan pada soal-soal yang diberikan pada kompetisi ini. Pada kompetisi ini, peserta juga bisa menaikkan ilmu pengetahuannya. Pada awalnya, CTF merupakan permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Permainan ini terdiri dari dua tim yang masing-masing memiliki sebuah bendera atau tanda lainnya. Setiap tim harus dapat menangkap bendera tim lain. Pada dunia teknologi, CTF dikenal sebagai kompetisi yang bersifat edukasi di bidang keamanan komputer. Kompetisi hacking ini merupakan lomba yang mengharuskan pesertanya mencari atau menemukan celah keamanan di sebuah jaringan komputer. Saat CTF dimainkan, pihak penyelenggara akan membuat sebuah jaringan seperti jaringan internet yang akan dipelajari oleh peserta. Lalu, peserta ditantang dan diberi soal yang mengharuskan peserta mencari celah yang telah dibuat oleh penyelenggara. Setiap kali bisa menyelesaikan soal, peserta akan mendapatkan sebuah flag yang berupa string yang nantinya akan disubmit pada submission dan akan memperoleh poin. Dalam kompetisi ini, para peserta dibebaskan untuk memakai tools serta metodenya masing-masing. CTF sendiri memiliki 3 kategori. Yang pertama adalah attack defense. Attack defense biasanya dimainkan dalam tim yang terdiri dari 1 ketua dan juga 2 anggota. Setiap tim diperbolehkan untuk menyerang tim lawan, tapi juga harus tetap mempertahankan sistem tim sendiri.
Nantinya akan terkumpul poin dari attack dan defense. Tim dengan poin terbanyak akan menjadi pemenangnya. Kategori kedua adalah Jeopardy. Pada kategori ini, peserta dapat berupa tim maupun individu. Peserta akan mengumpulkan poin dengan cara menyelesaikan berbagai soal yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara. Besarnya poin tergantung dari tingkat kesulitan masing-masing soal tersebut. Pemenang pada kategori ini adalah peserta dengan poin terbanyak. Dan kategori terakhir adalah mix. Kategori mix ini adalah gabungan dari kategori attack, defense, dan juga Jeopardy. Biasanya kategori ini memiliki aturan-aturan khusus dan juga tambahan tergantung dari pihak penyelenggara. Halo Pak, perkenalkan nama saya adalah Stella Ridley, NIM 182190027. Tadi teman saya sudah menceritakan mengenai tim kami, kemudian apa itu keamanan informasi, introduksinya terhadap manfaat keamanan informasi dalam kehidupan, mengenai pentingnya mempelajari keamanan informasi, dan juga mengenai capture the flag dan introduksinya. Namun, hal itu masih suatu hal yang general. Kemudian saya akan menjelaskan suatu hal yang lebih spesifik yang benar-benar akan kita lakukan pada video kali ini. Pada video kali ini, kami akan melakukan penetration testing. Namun, pastinya kita ingin terlebih dahulu mengenal dan mengerti secara mendalam apa itu penetration testing. Saya telah melakukan berbagai riset dan juga mencari berbagai sumber di internet untuk memastikan bahwa pengertian penetration testing saya adalah pengertian yang benar. Saya menyimpulkan suatu kalimat dari arti penetration testing. Penetration testing adalah sebuah serangan siber yang disimulasikan terhadap suatu komputer atau suatu sistem untuk memeriksa kerentanan yang dapat dieksploitasi. Tapi sebelum itu, pertama-tama sebetulnya mengapa penetration testing penting untuk dilakukan? Perusahaan-perusahaan yang besar menyimpan berbagai data sensitif dan pastinya tidak diinginkan bahwa suatu jaringan dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika orang yang bertanggung jawab tersebut mengambil alih kontrol jaringan tersebut, hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan secara sangat besar. Dampaknya bisa sangat besar untuk apalagi perusahaan-perusahaan yang sangat besar dan juga memegang data-data penting. Ada juga berbagai aturan di luar sana di mana perusahaan menjamin keamanan data pengguna. Selain itu, sistem perusahaan dapat rusak dan juga tidak sesuai dengan objektifnya jika dilakukan hacking. Maka, keamanan dari suatu sistem harus dijaga dan juga penetration testing ini mencoba untuk mencari celah lemah dari suatu aplikasi agar perusahaan bisa terlebih dahulu mengembangkan keamanannya dan tidak ada hacker yang dapat menerobos sistem aplikasi mereka. Metode ini dilakukan untuk melakukan evaluasi keamanan dari suatu sistem dan jaringan komputer. Karena dengan melakukan berbagai testing yang dilakukan secara berkala, akan timbul berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh hacker di luar sana untuk meretas, dan juga perusahaan sendiri akan mengenal hal-hal yang menjadi titik lemah dari sistem mereka sendiri. Caranya adalah dengan cara melakukan berbagai simulasi serangan. Hasil ini nantinya akan menjadi masukan atau feedback dari sistem untuk diperbaiki oleh perusahaan dan meningkatkan keamanan dari sistem komputer. Jika ingin dianalogikan secara lebih jelas, misalkan kita ingin mengetes apakah suatu botol dapat menahan air dengan temperatur yang tinggi. Misalkan kita berikan temperatur 60 derajat, maka kita coba panaskan terus-menerus untuk menguji ketahanan botol tersebut. Mungkin analogi ini terlihat mudah ya, namun sebetulnya penetration testing juga memiliki konsep yang sama. Kita coba berbagai cara
untuk membuat botol tersebut mengalami titik lemahnya, dan kita akan mencoba apakah botol tersebut akan pecah di suatu titik jika kita melakukan berbagai hal untuk menguji ketahanan botol tersebut. Penetration testing juga melakukan hal yang sama. Jika kita ingin melakukan pengujian keamanan suatu sistem komputer, maka kita akan mencoba untuk menyerang program yang telah dibuat agar mendapatkan titik lemah dari aplikasi tersebut dan bisa digunakan untuk menjadi pengembangan ke depannya. Semoga analogi ini bisa membantu untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana cara bekerja penetration testing. Setelah ini saya akan menjelaskan mengenai hal yang lebih mendalami lagi mengenai penetration testing. Tipe penetration testing sendiri terbagi menjadi 3. Ada black box, white box, dan juga gray box. Ketiga hal ini adalah tipe untuk testing dari penetration sendiri. Yang pertama ada black box. Black box testing ini adalah testing di mana penguji atau tester tidak diberikan informasi apapun mengenai sistem yang akan diuji. Mereka akan memposisikan diri sebagai seorang hacker yang harus mengeksploitasi sistem dengan cara mencari celah-celah informasi sendiri. Mereka tidak diberikan informasi apapun dan harus mencari informasi secara manual dengan hal yang dapat mereka lihat untuk observasi. Tester ini harus mempunyai kemampuan yang kuat untuk mengobservasi dan melihat apa yang dari mereka observasi tersebut, apa itu titik lemah dari aplikasi. Kemudian kita memasuki ke gray box testing. Gray box testing adalah tahapan lanjutan dari black box. Metode gray box ini adalah di saat tester memosisikan diri sebagai penguji, sebagai seorang pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Maka akses dan informasinya hanya sebatas sebagai pengguna. Informasi ini lebih banyak dibandingkan black box testing, namun tetap terbatas. Kita lanjut ke testing yang ketiga, di mana testing ini adalah testing dengan informasi yang paling banyak. Tester akan diberikan semua informasi yang diperlukan untuk melakukan penetration testing. Karena tester ini berasal dari dalam perusahaan yang memang tujuannya adalah untuk mencari titik lemah dari aplikasi. Karena sudah diberikan full access, maka tantangan utama dari white box testing ini adalah bagaimana tester ini bisa meneliti, memilah-milah semua data yang diterima tersebut, dan mencoba mengalokasikan celah pada tiap titik yang dianggap berpotensi di hacking. Tester kali ini sudah menguasai mengenai sistem bekerja dari aplikasi yang dilakukan penetration testing. Maka di sini tester akan mencoba merusak sebisa mungkin sistem yang sudah dibuat. Namun, tahapan testing ini adalah metode terbaik untuk penetration testing karena bisa memberikan penilaian yang paling komprehensif. Berikut adalah tipe-tipe penetration testing. Kemudian akan saya lanjutkan ke metode penetration testing. Metode penetration testing ada banyak, ada 5 secara total. Yang pertama ada external testing, di mana target dari testing ini adalah hal yang dapat terlihat pada internet. Hal ini dilakukan untuk mengekstrak data yang berharga. Contohnya aplikasinya sendiri dari perusahaan atau situs perusahaan. Maka tester hanya dapat mendapatkan informasi dari hal-hal yang sudah terlihat di luar sana. Kemudian yang kedua adalah internal testing. Testing ini membutuhkan akses aplikasi yang hanya dimiliki oleh internal perusahaan. Tapi ada juga skenario di mana hacker meretas akses dari orang internal perusahaan dari melakukan phishing attack. Hal ini cukup mirip dengan tipe-tipe testing yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada blind testing, di mana tester hanya mengetahui nama enterprise yang ingin ditargetkan, dan hal ini membantu agar internal perusahaan mengetahui apa yang kira-kira bisa diketahui oleh tester hanya dengan informasi tersebut.
Kemudian keempat, ada double blind testing, di mana tim keamanan perusahaan tidak tahu ada testing yang terjadi. Tester melakukan peretasan tanpa sepengetahuan tim. Hal ini dilakukan agar tim keamanan akan terkejut apabila tester sedang melakukan peretasan. Hal ini memastikan agar tim keamanan bisa menyiapkan diri di saat ada peretasan apapun, dan hal ini akan mengetes apabila tim keamanan sudah siap untuk menghadapi segala peretasan yang akan terjadi di masa depan. Dan terakhir, ada targeted testing. Targeted testing ini adalah testing di mana kedua pihak mengetahui maksud sama lain. Hal ini difokuskan untuk melakukan training untuk antar tester dan juga tim keamanan untuk mengetahui apakah nanti di dunia nyata akan terjadi hal tersebut dan memberikan evaluasi yang lebih cepat secara real time dari dua sudut pandang berbeda, yaitu sudut pandang hacker dan juga tim keamanan. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan penetration testing. Penetration testing ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu footprinting, scanning, enumeration, dan juga vulnerability analysis. Akan saya jelaskan setiap bagian. Yang pertama ada footprinting. Footprinting adalah untuk mengumpulkan informasi agar ditemukan objektifnya untuk apa dilakukan penetration testing ini. Di sini, tester juga menentukan spesifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan hacking. Contohnya, port apa yang harus digunakan, aplikasi apa sih yang diperlukan untuk melakukan testing ini, device apa yang diperlukan untuk testing ini, dan juga sistem operasi apa yang dibutuhkan untuk testing ini. Hal ini dibutuhkan agar persiapan untuk melakukan serangan cyber lebih maksimal dan juga memakan waktu yang lebih efisien, agar kita tidak perlu mencoba satu-satu untuk setiap detail yang ada secara tidak efisien. Selain itu, didefinisikan juga potensi hal yang bisa terjadi, baik hal buruk, baik hal baik, jika dijalankan serangan cyber ini. Kemudian, saya lanjut ke tahapan scanning. Di tahapan scanning ini, tujuannya adalah untuk mengetahui cara respon aplikasi yang digunakan terhadap serangan yang dilakukan. Ada 2 cara untuk melakukan scanning. Yang pertama ada static analysis. Static analysis adalah di saat kami melakukan inspeksi kode aplikasi untuk menebak kira-kira bagaimana perilaku saat nantinya aplikasi dijalankan tanpa benar-benar dijalankan. Maka, tester hanya akan melihat kode aplikasi dan menebak-nebak kira-kira apa yang akan terjadi dengan kode tersebut tanpa benar-benar melihat bagaimana kode tersebut dijalankan. Kemudian, untuk dynamic analysis, di mana tester melakukan inspeksi kode saat aplikasi tersebut dijalankan, agar lebih terlihat secara langsung dan menampilkan hasil yang akurat. Maka, kode aplikasi ini akan dilakukan running, kemudian tester dapat melihat hasilnya setelah dilakukan running. Untuk tahapan ketiga, ada enumeration. Proses ini dilakukan setelah mendapatkan hak akses ke target dengan cara mencari informasi tentang komputer lain yang ada di intranet dan juga mencari shared folder, password, dan juga username. Proses ini dilakukan dengan menganalisis berbagai cara untuk melihat titik lemah dari aplikasi agar bisa didapatkan informasi terkait akses. Jika nantinya sudah didapatkan akses, hacker harus memastikan akses tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan objektifnya. Kemudian saya lanjut ke vulnerability analysis. Tahapan ini adalah tahapan yang cukup penting karena proses ini juga adalah proses pencarian kelemahan security. Kita dapat mencoba mencari enkripsi yang mudah dipecahkan, data yang mudah diterobos, akun yang mudah diterobos, atau berbagai kecerobohan yang dilakukan oleh pembuat aplikasi untuk membantu proses peretasan. Vulnerability analysis ini intinya adalah suatu proses di mana tester mencari titik lemah dari suatu aplikasi.
Vulnerability analysis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tahapan gaining access, di mana peretas akan mencari tahu password dan juga mendapatkan akses untuk meretas aplikasi di awal. Peretas menggunakan berbagai aplikasi untuk melakukan serangan. Tujuannya adalah untuk mencari kelemahan dari target, untuk mendapatkan data, atau juga dapat melakukan penggangguan traffic untuk mengerti serangan apa sih yang bisa dilakukan. Kedua, ada maintaining access. Maintaining access memiliki tujuan agar kelemahan yang dicari setelah mendapatkan akses terhadap aplikasi yang dituju dipastikan bisa menjadi akses yang terus bisa digunakan selama proses serangan cyber. Selain itu, kelemahan yang ditemukan atau vulnerability dari aplikasi harus merupakan vulnerability yang persisten dan juga bisa membantu peretasan yang diinginkan. Dan terakhir adalah clearing logs, di mana peretasan harus melakukan covering track agar data dihapus secara aman dengan menimpanya untuk mencegah kemungkinannya pemulihan. Untuk setiap proses penetration testing, pasti mengandung 3 aspek ini. 3 aspek ini adalah victim, attacker, dan juga untuk network sendiri. Apa itu setiap aspek tersebut? Pertama-tama ada victim. Victim ini adalah suatu vulnerable system yang akan kita gunakan untuk melakukan peretasan. Victim ini adalah suatu vulnerable system yang dipastikan kita harus mempunyai hak untuk melakukan peretasan tersebut. Kita tidak bisa menggunakan sembarang vulnerable system karena ada berbagai policies di luar sana yang tidak memperbolehkan kita untuk melakukan peretasan tanpa izin yang tepat. Pada kali ini kita menggunakan PhunHub karena PhunHub merupakan situs yang terkenal dan juga sudah digunakan oleh banyak orang dan menawarkan banyak vulnerable environment. Selain itu juga sudah banyak video di YouTube mengenai cara melakukan penetration testing-nya. Hal ini membantu kita untuk mengerti banyak hal tentang penetration testing. Dan juga kita bisa mempelajari melalui orang lain yang telah melakukan penetration testing-nya terlebih dahulu. Selanjutnya ada attacker juga, dan attacker ini berperan sebagai suatu mesin untuk melakukan attack. Kita kali ini memilih Kali Linux, karena Kali Linux ini diciptakan spesifik untuk penetration testing, yang sama dengan tujuan kita. Karena itu, Kali Linux memiliki berbagai tools yang sudah mensupport untuk penetration testing. Kali Linux dulunya adalah Backtrack Linux. Kemudian sudah dilakukan berbagai pengembangan dan kini bernama Kali Linux. Kali ini sudah menjadi suatu open source yang mengandung lebih dari 600 penetration testing tools. Jumlah ini cukup banyak dan bisa membantu sangat banyak hal dalam proses penetration testing. Dan terakhir, tadi sudah ada victim, sudah ada attacker. Untuk menghubungkan kedua hal tersebut, ada network. Network ini adalah suatu aplikasi untuk menjalankan victim kita, yaitu PhunHub. Dan pada kali ini kita menggunakan The Planet Earth Box. Dan untuk menjalankan The Planet Earth ini kita membutuhkan aplikasi dan kali ini kita menggunakan VirtualBox Machine. VirtualBox Machine ini membantu kita untuk menjalankan victim ini dengan operation system apapun. Jika kita menggunakan operation system yang berbeda-beda dan tidak Linux, kita akan tetap bisa menjalankan untuk PhunHub kita dan juga untuk Kali kita. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai suatu hal yang sering menjadi suatu kontroversi, di mana penetration testing dan ethical hacking sering disamakan. Dan beberapa orang menganggap bahwa kedua hal tersebut adalah hal yang sama. Tapi padahal, kedua hal tersebut tidaklah sama. Fokus pengujian penetration testing adalah untuk mengidentifikasi risiko.
Sedangkan untuk fokus ethical hacking tidak hanya untuk mengidentifikasi risiko, namun lebih diverse dan lebih luas. Fokus ethical hacking juga untuk menunjukkan dan mendemonstrasikan eksploitasi. Karena tidak semua bisnis dapat mengatur sistem di mana eksploitasi dapat dilakukan. Karena itu penetration testing sering digunakan karena penetration testing bisa mendapatkan pemahaman tentang resiko yang dapat dieksploitasi tanpa benar-benar melakukan eksploitasi. Hal ini adalah hal yang sangat efektif untuk mendapatkan visibilitas dan juga memperbaikinya. Hal ini memungkinkan bahwa tim sekuritas bisa meningkatkan keamanan tanpa melakukan eksploitasi sama sekali, dan hal ini membuat penetration testing menjadi suatu hal yang sering digunakan, dan karena itu kami gunakan juga untuk tugas kali ini. Kami menggunakan PhoneHub untuk platform penetration testing kami. Kenapa kami memilih PhoneHub ini? Karena PhoneHub ini adalah sebuah situs yang sudah sangat terkenal di kalangan orang-orang dari tim keamanan berbagai perusahaan dan juga untuk berbagai orang di luar sana yang ingin mempelajari cara-cara untuk mengasah keterampilan peretasan mereka. PhoneHub ini adalah suatu platform yang mencakup berbagai hal untuk diretas, dipecahkan, atau dieksploitasi. Tujuan dari PhoneHub ini adalah untuk pembelajaran. Seperti yang tadi saya sebutkan, banyak orang di luar sana menggunakan PhoneHub untuk mengasah keterampilan peretasan mereka. Mereka menggunakan PhoneHub ini karena PhoneHub ini adalah platform yang aman dan juga legal. 100% kasus-kasus yang ditawarkan oleh PhoneHub memang boleh digunakan untuk latihan karena sifatnya legal dan tidak ada aturan-aturan yang dilanggar jika kami melakukan peretasan di platform tersebut. PhoneHub menawarkan berbagai kasus yang memiliki level sendiri-sendiri. Levelnya ada easy, medium, dan juga hard untuk disesuaikan dengan ilmu orang-orang yang berbeda-beda. Hal ini tujuannya adalah agar semua orang dengan tingkat ilmu yang berbeda-beda tetap dapat mencoba untuk melakukan penetration testing. Dari PhoneHub sendiri, merekomendasikan untuk tahapan belajar dari mengasah keterampilan peretasan dapat dilakukan dari belajar menggunakan whiteboard texting. Caranya adalah dengan kami menonton terlebih dahulu bagaimana cara orang lain melakukan penetration testing, dan setelah itu kami menjadi mengerti mengenai cara kerja dari testing tersebut. Kemudian kita bisa melakukan ulang whiteboard texting dengan ilmu yang sudah kita punya sebelumnya. Kemudian setelah itu baru bisa melakukan black box texting sendiri tanpa menonton orang lain terlebih dahulu untuk mengasah ilmu kita sendiri. PhoneHub ini menjadi wadah untuk pembelajaran yang baik karena menurut penciptanya, praktek diperlukan untuk bisa mengasah keterampilan peretasan. Hanya dengan pengetahuan dari teori-teori yang ada terkait hacking, tidak akan membuat seseorang menguasai secara 100% bagaimana cara melakukan penetration testing yang baik. Untuk tim-tim keamanan dan juga tim-tim peretasan bisa mengerjakan keterampilannya dengan baik dan juga mengerjakan pekerjaannya dengan baik, maka harus melakukan banyak latihan dan mengasah skill mereka agar bisa mengenali pattern-pattern yang ada untuk melihat titik lemah dari suatu sistem. Kali ini kami menggunakan mesin Planet Earth. Planet Earth ini adalah suatu mesin capture the flag yang dibuat oleh akun Surflash. Planet Earth ini menjadi hal yang akan kami kerjakan untuk penetration testing kali ini. Planet Earth ini adalah sebuah mesin yang menjadi bagian dari series dari The Planet. The Planet ini dibuat oleh Surflash,
di mana ada 3 kasus seperti Mercury, Venus, dan juga Earth. Dan kali ini kami memilih Earth untuk dilakukan penetration testing. Level kesulitan untuk peretasan dari mesin kali ini adalah easy. Namun dari penciptanya sendiri, Sir Flash, menilai bahwa kasus kali ini cukup sulit untuk level easy karena ada berbagai tantangan yang ada di sana dan juga banyak hal yang bisa dieksplorasi. Pada kasus kali ini, kita ditantang untuk memikirkan apa yang perlu dilakukan dengan informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan ada pada setiap halaman-halaman dan juga file directory yang diberikan. Ada halaman-halaman di awalnya yang memberikan informasi yang hanya sangat-sangat umum. Ada juga halaman yang memberikan hint-hint untuk bagaimana cara mengakses akunnya. Dan juga diberikan berbagai informasi bagaimana cara mengenkripsi dari kode-kode atau informasi yang telah diberikan. Hal ini diawali dengan peretasan akun di awalnya untuk melakukan login dan juga bisa mengakses terminalnya. Kemudian harus juga dicari suatu file pada akhirnya untuk menemukan TXT yang berisi informasi bahwa kita telah berhasil menyelesaikan kasus planet Earth. Pada akhir dari box kali ini, kita akan melihat suatu logo dari planet Earth dan akan diberikan informasi bahwa kita telah menyelesaikan kasus planet Earth kali ini. Tahapan untuk melakukan penetration testing ini terbagi menjadi pencarian alamat IP, pencarian port terbuka, enumerasi web server, kemudian eskalasi root privilege. Tahapan-tahapan ini sama dengan tahapan-tahapan penetration testing pada umumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan penetration testing. Kenapa tahapan ini adalah hal yang penting? Karena sebelumnya saya tidak melakukan tahapan ini dan saya merasakan dampaknya. Saya tidak melakukan riset terlebih dahulu mengenai operation system apa yang dibutuhkan untuk penetration testing kali ini, berapa storage yang harus disediakan, berapa RAM yang dibutuhkan, dan di tengah jalan saya mengalami suatu masalah, yaitu pada saat saya melakukan instalasi untuk Kali, storage saya ternyata tidak cukup. Dan di tengah jalan, ternyata saya mengalami error dan saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengerti kalau ternyata storage saya tidak cukup untuk melakukan instalasi. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu agar kesalahan seperti ini tidak diulang ke depannya. Untuk 3 hal ini harus dilakukan instalasi sebelum melakukan penetration testing. Yang pertama, pastinya kita membutuhkan network-nya, yaitu VirtualBox yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. VirtualBox sendiri tidak membutuhkan storage yang cukup besar, hanya membutuhkan 40 MB untuk melakukan instalasi di awal. Kemudian, untuk proses semua hal penetration testing, dianjurkan bahwa minimum 4 GB RAM dibutuhkan untuk proses penetration testing dan menggunakan aplikasi VirtualBox ini. Di bawah 4 GB akan membuat proses terlalu lambat dan tidak bisa digunakan dengan maksimal. Direkomendasikan bahwa kita bisa menyediakan 8 GB untuk RAM-nya sendiri untuk menjalankan proses-proses pada VirtualBox. Selanjutnya, untuk Kali sendiri yang adalah attacker di penetration testing kali ini, membutuhkan 2,3 GB untuk dilakukan download. 2,3 GB merupakan size untuk download Kali yang digunakan untuk penggunaan VirtualBox application. Kali tersedia dalam 32 bit, 64 bit, dan lain-lain, dan bisa kita pilih menyesuaikan dengan sistem komputer kita sendiri. Kali ini saya memilih 64 bit. RAM yang perlu disediakan untuk melakukan instalasi dan menjalankan Kali sendiri minimal adalah 1 GB
dan direkomendasikan disediakan 2 GB. Dan juga untuk storage yang perlu disediakan untuk menjalankan Kali di VirtualBox adalah minimal 20 GB. Selanjutnya, untuk Planet Earth sendiri membutuhkan 2 GB untuk instalasi. Bisa diinstal pada situs PhoneHub Planet Earth yang menyediakan instalasi untuk Planet Earth ini sendiri dengan versi Mirror ataupun untuk torrent. Untuk RAM-nya sendiri tidak dispesifikasi oleh penyelenggaranya sendiri, namun secara total lebih baik jika kita bisa menyiapkan minimal 30 GB untuk storage, beserta untuk RAM sendiri minimal 10 GB untuk mengerjakan proyek ini berdasarkan perhitungan kami dari eksperimen yang telah kita lakukan dan berdasarkan pengalaman kami. Setelah seluruh persiapan penetration testing sini sudah siap, maka kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan setup. Kami sudah menjelaskan berbagai hal terkait teori dari penetration testing dan proyek yang akan kita lakukan kali ini. Sekarang kita akan masuk ke eksekusi dari penetration testing sendiri. Pertama-tama dibutuhkan tahapan persiapan penetration testing, di mana kita akan mempersiapkan hardware, software, mempersiapkan storage yang dibutuhkan, mempersiapkan RAM, dan lain-lain. Kemudian kedua adalah tahapan untuk setup penetration testing, di mana kita akan melakukan setup untuk VirtualBox-nya sendiri, pencarian IP address, penghubung DNS dan juga dengan IP, dan berbagai tahapan setup lainnya. Setelah itu, jika sudah dilakukan setup, kita akan melakukan proses eksekusi penetration testing. Saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai bagaimana cara melakukan setup untuk proyek kali ini, karena untuk setiap proyek yang berbeda, pastinya memiliki cara setup yang sama di awal. Namun, untuk proyek kita kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai cara kita melakukan penetration testing-nya sendiri. Kami menggunakan 2 modul, yaitu ada Earth dan juga untuk Kali Linux. Pada awalnya kami berpikir menggunakan terminal dari appliance untuk Earth sendiri sudah cukup untuk melakukan penetration testing. Tapi nyatanya kami membutuhkan Kali Linux untuk menjadi attacker dari the Planet Earth appliance ini. Maka untuk menghubungkan keduanya akan saya jelaskan sedikit. Di awal kita harus memastikan bahwa di settings untuk kedua belah appliance memiliki network yang adalah host only adapter. Setelah kita memilih host only adapter yang tepat, kita bisa memilih VBox name yang sesuai. Kemudian kita pencet OK, dan kemudian untuk Kali Linux dilakukan hal yang sama. Hal yang harus dipastikan adalah nama untuk networknya sendiri haruslah sama. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah melakukan penetration testing. Namun, kita juga harus tahu berapa IPv4 address-nya dari kedua belah network adapter tersebut. Kita bisa melihat dari file host network manager, kemudian kita melihat tadi kita menggunakan VBoxnet 0, maka kita bisa lihat bahwa IPv4 address yang digunakan adalah 192.168.56.1. IPv4 address ini juga bisa diubah untuk penggunaan yang lebih mudah nantinya. Karena setup adalah suatu hal yang sangat penting untuk proyek kali ini, saya akan menjelaskan dengan sangat-sangat rinci mengenai tahapan yang kami lakukan untuk setup. Saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam, namun untuk setup yang kami lakukan pada Kali terminal, di mana pada awalnya kita melakukan mapping untuk network yang ada. Setelah kami melakukan mapping dengan IP yang kita sudah ketahui, nanti akan ada IP selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk melakukan penetration testing. Setelah itu kami akan melakukan berbagai command untuk mencari network yang akan kami gunakan, dan juga pada akhirnya
kita dapat DNS-nya, yaitu adalah earth.local. Kemudian setelah kita dapatkan, kita juga akan mengetik sudo nano etc host dan juga memasang IP yang sudah ditargetkan dengan DNS yang kita sudah miliki. Setelah itu kami bisa langsung mengakses earth.local dengan cara membuka browser dan juga mengetik earth.local. Seluruh tahapan tersebut akan dilakukan pada Kali Linux Terminal, dan kemudian tujuan akhirnya adalah pada saat kita membuka browser di Kali Linux Machine, kita dapat melihat halaman seperti ini jika mengetik earth.local. Setelah itu kita bisa melakukan penetration testing, dan selamat melakukan penetration testing. Baik, kali ini kita akan masuk ke fase atau materi yang paling utama dari keseluruhan tugas besar ini, yaitu hackingnya. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Rahmat Fabian Aminuddin dengan nomor induk mahasiswa 182.19055 dari kelas 01 untuk pengerjaan tugas besar di mata kuliah Keamanan Informasi. Nah, langsung aja, setelah tadi udah dijelasin beberapa hal terkait apa itu Planet Earth, apa itu Vault Hub, apa itu Information Security, dan juga udah melakukan setting terkait penggunaan earth.local ataupun TeraTest yang akan digunakan di hacking kali ini. Sekarang kita masuk ke fase paling utamanya, seperti yang udah aku bilang di awal tadi, yaitu hackingnya. Nah, langsung aja, karena yang mau kita hack itu adalah Planet Earth, jadi kita buka di browser. Di sini aku pakai Chrome, pakai Firefox, dan dibuka earth.local. Dan sekali lagi, ini karena ini lokal, dia nggak butuh koneksi internet sama sekali. Jadi tinggal tulis earth.local, dan di sini juga aku koneksinya cuma untuk mengkoneksikan antara si mesin Kali Linux ini sebagai attacker mesinnya, dan juga mesin dari Planet Earth-nya yang merupakan targetnya. Jadi koneksi cuma ada di antara dua itu, seperti yang udah dijelasin di setting awal tadi. Nah, pertama-tama sebagai informasi, yang setidaknya ada dua website atau local site yang akan kita coba kali ini, yaitu earth.local, di mana di sini ada tampilan khusus dari Earth-nya yang mau kita hack, dan juga ada TeraTest.earth.local yang merupakan page testing dari earth.local. Nah, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih konsepnya gimana. Jadi, Planet Earth itu, kita harus mencari sebuah flag atau bendera, istilah bahasa Indonesianya, yang merupakan, kalau kita analogikan sama seperti mencari harta karun, dimana kita untuk mencapai hal tersebut, kita harus cari petunjuk-petunjuk dulu nih. Kayak misalkan dari website ini, kita bisa cari petunjuk apa. Karena itu kita mulai ya, coba. Pertama, aku mulai mencari petunjuk dari website ini. Jadi dari yang udah aku coba-coba, hal pertama yang harus kita cari itu adalah sebuah file, biasanya adalah sebuah file txt yang bisa disembunyiin di antara website ini. Untuk mengetahuinya, biasanya yang pertama kali cari itu file robots.txt. Mungkin aku coba dulu aja. Di sini aku cobain ke subdomainnya, coba ya, robots.txt. Ternyata dia not found. Udah coba di TeraTest-nya, robots.txt. Nah, dia juga not found. Atau mungkin ada di page source-nya, coba ya. Ternyata nggak ada juga di sini. Berarti mungkin tunjuknya nggak ada di halaman website langsung ini. Mungkin sekarang kita coba dengan cara hacking banget, yaitu menggunakan terminal. Oke, terminal udah dibuka. Sekarang untuk mencari petunjuknya bisa menggunakan fungsi curl. Oke, ini cara tes. Ini ganti robot.txt. Jadi kita bakal nyari page source-nya dari si TeraTest earth.local yang kita cari, robot.txt.
Oke, di sini udah ada banyak banget yang kelihatan. Dari sini kita cari yang kira-kira yang mana yang mencurigakan. Karena biasanya untuk nyari sesuatu itu kita cari yang beda kan. Dari sini rata-rata .isp, .ispx ini kelihatan sama semua. Cuma ada satu yang beda, yang paling bawah ini testing notes dot tanda bintang. Nah ini beda sendiri karena yang lain bintangnya di awal, dia di akhir. Berarti mungkin petunjuknya adalah ini. Jadi aku coba dulu aja. Mungkin biar nggak terlalu cepat kita langsung petunjuknya, kita coba yang lain dulu. Coba misalkan com.txt. Nah dia masih nggak ada return apa-apa. Return masih not found. Berarti petunjuknya nggak ada di situ. Sekarang kita coba yang tadi dicurigai sebagai yang petunjuknya. Nah, oke, ditemukan pesan nih. Berarti ini kemungkinan adalah petunjuknya. Coba kita baca. Yang pertama, testing secure messaging system nodes. Ini berarti ini catatan dari testing secure messaging ini. Yang pertama, using XOR encryption as the algorithm, so be safe as use RSA. Jadi kemungkinan dari apa yang kita dapat di sini nanti bakal dienkripsi menggunakan XOR. XOR ini sebagai informasi adalah algoritma yang pernah dipelajari juga di mata kuliah matematika STI atau matematika diskrit. Yang kedua, Earth has confirmed they have received our sent messages. Ini kemungkinan hanya kata-kata yang manis, cuma istilahnya menurut aku ini adalah sebuah konfirmasi bahwa petunjuk yang kita dapat ini adalah hal yang benar, bahwa kita on the right path. Lalu yang ketiga, test data.txt was used to test encryption. Oh, ini ada hubungannya sama yang pertama tadi. Berarti yang harus kita cari selanjutnya adalah test data.txt untuk kemudian dienkripsi menggunakan XOR. Oke, kita udah dapat nih. Yang terakhir, Terra use as username for admin portal. Jadi kemungkinan nanti kita bakal buka admin portal dan login pakai username Terra. Oke, ini menarik. Tapi mungkin pertama-tama kita coba nyari yang test data.txt ini dulu. Oh, ini di bawah juga ada to do how do we set our monthly keys to Earth securely or should we change keys quickly. Yang kedua, need to test different key lengths to protect against brute force. How long should the key be? Dan terakhir, need to improve the interface of the messaging interface and admin panel. It's currently very basic. Menurut aku ini kemungkinan hanyalah sebuah note yang dibuat oleh si pembuat mesin ini. Jadi ini nggak ada hubungannya sama apa yang akan kita hack kali ini. Oke, sekarang kita coba lagi. Testing notes sudah tadi, sekarang tes data ya. Oke, ini adalah kayaknya petunjuk lagi, dan ini agak-agak suspicious karena ini menarik sekali, ada hubungannya dengan planet Earth. Coba aku baca dulu. According to radiometric dating estimation and other evidence, Earth formed over 4.5 billion years ago. Within the first billion years of Earth's history, life appeared in the oceans and began to affect Earth's atmosphere and surface, leading to the proliferation of anaerobic and later aerobic organisms. Some geological evidence indicates that life may have arisen as early as 4.1 billion years ago. Jadi menurut aku ini adalah sebuah kata-kata yang sebenarnya ini cuma teks doang sih, nggak ada menjelaskan apakah ini petunjuk atau gimana. Yang jadi petunjuknya adalah keseluruhan kata-kata ini. Menurut aku ini katanya bakal nantinya setelah kita udah dapat dari tes data ini bakal dienkripsi kan, dan dia ini SSN RSA. Jadi kemungkinan dia ini adalah key-nya, dan kita nanti bakal harus ngebuka si enkripsinya menggunakan key ini. Oke, jadi kita udah dapat key-nya dan kita udah petunjuk juga kalau kita harus ngebuka pakai XOR. Jadi sekarang mungkin kita coba.
enkripsinya. Mungkin akan aku coba menggunakan suatu website XOR, yaitu CyberSafe, yang udah lumayan terkenal di antara hacker-hacker di dunia. Mungkin oke, resepinya udah ada. CyberSafe XOR. Nah, key-nya ini scam-nya diganti kita dari hex ya, berarti dari from hex key-nya berarti kita ganti bentar di from hex. Oke, harus sudah bener sih. Delimiternya auto biarin, scheme-nya standar, key-nya yang tadi kita udah dapet. Sini aku coba cari-cari dulu untuk memastikan bahwa apa yang kita lakuin ini on the right path. Oke, ini ganti UTF-8 ya. Karena key-nya ini yang kita dapetin tadi adalah sebuah UTF-8. Sekarang coba kopas key-nya tadi. Copy selection, sekarang buka lagi browsernya. Jadi key-nya adalah ini. Oke, kita udah dapet key-nya. Nantinya berarti key ini bakal ngubah suatu input untuk menjadi output. Sekarang pertanyaannya adalah inputnya itu mana? Coba kita lihat lagi ya di attacker mesinnya. Dan tunjuknya adalah yang kedua ini, Earth has confirmed they have received or sent messages. Berarti tadi aku salah tangkap. Berarti ini kemungkinan adalah inputannya ada di halaman page Earth tadi. Coba kita cek ya. Oke, di bawahnya ini ada sebuah pesan-pesan yang previous messages. Jadi ini mungkin adalah pesannya yang mau kita enkripsi. Kita coba dari yang paling bawah dulu aja ya. Ini panjang juga sih ya, Bang. Oke, udah sampai akhir. Sekarang kita copy dan sekarang balik lagi ke browsernya. Inputannya kita ganti. Oke, ini nggak menemukan apa-apa. Oke, seperti ada satu kesalahan. Tapi apa salahnya ya? Scheme-nya udah benar, delimiternya. Atau mungkin ini ngaruh ya? Coba dari from hex to XOR, kemungkinan ada kesalahan di situ. Tadi key-nya diambil dari sini. Oke, copy selection. Maaf. Sekarang coba masukin ke key di sini. UTF-8. Oke, udah dapat sesuatu nih.
Outputnya Earth climate change bad for humans, dan diulang-ulang terus sampai akhir. Berarti mungkin output yang kita dapat adalah ini, karena ini diulang-ulang terus kan. Sekarang coba kita copy. Sekarang kita balik lagi ke attacker machine-nya. Untuk selanjutnya adalah dari sini, berarti yang pertama udah clear, kita udah enkripsi menggunakan XOR tadi barusan. Yang kedua, Earth has confirmed, kita juga udah dapetin si inputan dari page Earth tadi. Yang ketiga, txt was used as encryption juga sudah berhasil. Tinggal yang terakhir, Terra use as username for admin portal. Berarti pintu selanjutnya dari sini nih, keempat. Sekarang kita coba ke browser lagi. Kita harus membuka portal adminnya. Tapi ada di mana portal adminnya? Mungkin pertama aku coba dulu kayak semacam Teratest. Mungkin dia bikin semacam subdomain admin.local. Oh, ternyata enggak. Atau mungkin di semacam page gini. Oke, dapat sesuatu. Tadi posisinya udah login ini. Nah, sekarang kita login. Tadi dibilang kalau misalkan username itu adalah Terra. Kita coba Terra. Kita juga udah dapet dari yang tadi XOR tadi. Kalau passwordnya adalah Earth climate change bad for humans. Coba paste di sini. Sekarang coba login. Void lah. Berarti kita bener. Kita udah masuk ke admin command tool nih. Yang berarti bahwa sejauh ini langkah kita masih benar. Kita masih bisa melaksanakan apa yang petunjuknya. Jadi coba aku recap dulu sejauh ini. Sejauh ini aku tadi pertama udah dapetin robot.txt untuk mendapatkan testing data nodes. Testing nodes. Untuk kemudian dari testing nodes dapat lagi petunjuk-petunjuk nih. Yang pertama test data.txt, kita dapat key-nya apa. Lalu juga kita dapetin dari page Earth-nya, yaitu pesan yang mau dienkripsi itu apa. Lalu kita enkripsi menggunakan tadi CyberSafe di browser satunya. Lalu kemudian kita dapat password di admin portal. Yang username-nya juga udah ada di petunjuk awalnya ini. Jadi so far so good. Kita sejauh ini masih lancar. Langkah selanjutnya adalah kita nyari petunjuk lagi dari sini. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari sini ya? Pertama ini CLI command. Mungkin aku coba pakai NC dulu untuk nyobain IP address dari target mesin kita. Oke, remote connections are forbidden. Berarti di sini nggak boleh remote connection. Solusinya kemungkinan adalah kita menggunakan listener di terminal. Lalu di sini kita membuat sebuah koneksi. Jadi port dari si browser ini akan terhubung dengan listener yang ada di terminal. By the way, tadi aku coba di sini adalah nyobain ngebuka port 9001 dengan IP address 10.10.10.101 yang merupakan IP address dari target machine, yaitu planet Earth yang ada di sini yang kita coba sekarang. Oke, sekarang buka terminal. Kita buat sebuah listener. Pertama buat listener ini kita pakai echo. Echo coba ya. Dia menghasilkan suatu kode seperti ini, lalu sekarang kita pakai NC 9001. Coba di portnya bikin 9001. Oke, sekarang dia nge-listen. Sekarang kita masukin jadi ini pancingannya, kita masukin bitnya. BST-CP ini tujuannya sama kayak tadi. Bukan pakai NC juga berarti ya. Tadi dia ada di 9001.
Sekarang coba run. Sayangnya nggak ada apa-apa, dia nggak berhasil listen. Berarti ada yang salah di sini. Sekarang coba cek lagi. Kalau misalkan tadi udah di listen nggak bisa, dan dari sini juga udah kita masukin komennya juga nggak bisa, berarti kemungkinan masalahnya ada di IP address-nya. Kemungkinan si admin comment tool ini nggak bisa membaca suatu IP address yang merupakan dalam bentuk seperti IP address seperti itu. Kemungkinan harus diubah ke dalam satu desimal. Karena itu akan aku coba ubah IP address si target machine-nya ke desimal. Oke, sekarang aku coba buka website untuk ngubah ke desimal. Masukin IP address-nya 10.10.10.101 dan didapatkan IP address yang udah digantinya adalah segini. Oke, sekarang kita coba balik ke attackernya. Kita coba sekarang pakai bash, karena untuk memakai IP address dan desimal kita harus pakai ini. Dan ini sebelumnya udah ada yang aku coba, kurang lebih sama ininya. Oke, sama pakai port 1234. Oke, body portnya ini. Dan sekarang aku coba ngelisannya pakai port 1234. Listen, run. Oke, masih nggak bisa juga. Berarti masalahnya apa nih? Sekarang aku coba mungkin sudo su untuk masuk ke rootnya. Oke, sekarang kita masuk ke root. Lalu kita coba lagi ln vp1234 listen, dan ini coba run. Oke, masih nggak bisa juga. Permasalahan di mana ya? Sekarang kita coba ganti skemanya, dia yang ngirim duluan, baru si ininya nggak bisa. Oke, ini agak tricky, dimana masalahnya aku juga kurang tahu. Sekarang aku coba pastiin kalau misalkan ini nggak ada satu hal yang salah dengan mengikuti petunjuk yang aku dapetin sebelumnya. Dari bash ini jujur emang agak tricky untuk hal-hal seperti ini, jadi memang harus sabar dan mastiin juga sih kira-kira apa yang kan kita kerjain ini benar atau enggak, atau petunjuknya benar atau enggak, karena emang agak sulit sepertinya untuk kayak gini. Coba lagi deh, masa nggak bisa juga ya run comment. Oke, apa yang salah ya?
Oke, ini aku bingung sih. Oh, atau mungkin kita coba ganti IP address-nya ya. Tadi ini kan yang 10.01, sekarang aku coba yang IP address yang 100, yang merupakan IP address dari si attackernya ini. 80, oke. Jadi coba di sini aja. 34 ya, oke. Sekarang coba listen lagi. 34. Oke, ini agak lama kemungkinan. Apakah ini bisa? Oke, bisa. Jadi kemungkinan aku tadi salah masukin IP address, di mana yang aku masukin adalah IP dari si attackernya, bukan targetnya. Jadi emang nggak masuk deh istilahnya. Kalau analoginya, kita harusnya masukkan mur ke dalam suatu lubang, tapi malah masukin palu. Oke, agak gak nyambung, tapi intinya seperti itu. Sekarang kita udah dapat nih koneksi ke adminnya. Selanjutnya adalah kita coba nyari tahu lagi nih, kita ngapain selanjutnya. Pertama-tama setelah connect kita coba NC dulu kali ya. NCW 3, 10, 10, 10, 100, 134 reset root. Kita harus nge-reset rootnya dulu. Oke, no such file or directory. Coba kita find perm. Find perm 4000. Oke. To def null, oke. Dia nggak ada return apa-apa. Tadi sekarang coba di target machine-nya kita coba apa ya? Oh, tidak ada yang salah ya. Find perm, harusnya ini dia nge-return suatu file yang ada di dalam directory ini, tapi ini malah nggak ada apa-apa. Apakah ada satu hal yang salah ya? Oke, di sekarang nge-find, berarti tadi ada typo. Kemungkinan ini bisa harusnya. Oke, dia udah berhasil nge-return hal-hal kayak gini. Yang mana ini adalah komen yang bisa kita jalankan di kali ini. Sekarang aku coba untuk nge-reset root lagi karena tadi nggak bisa. Reset root. Jadi kita udah dapat dari sini ya. Komen apa yang bisa kita lakukan, ada change, cuma ini cagi password, maybe mount, unknown. Kita coba yang reset root karena tadi yang di awal nggak bisa. Oke, berarti emang tadi di awal salah ya kita dalam hal nyari komen ya. Oke. Reset
fail or use are not present. Jadi mungkin apakah kita harus ngebuka suatu terminal lain sebagai si targetnya, karena gini adalah attackernya kan. Boleh nyoba new terminal kali ya, new window, sudo su untuk masuk ke dalam rootnya lagi, lalu kurang lebih sama kayak tadi kita nclnvp 134 listen, lalu pancing lagi di Firefox-nya. Oke, udah masuk juga. Sekarang kita juga mulai masuk juga untuk reset root-nya. Sama juga. Kira-kira sekarang masalahnya apa ya? Kita coba TTY. Oke, not TTY. Ini adalah komen, sebenarnya aku juga kurang paham adalah apa, cuma karena kita prosesnya adalah mencari petunjuk, aku coba-coba aja semuanya. Sekarang coba ya. Karena PTY nggak bisa, coba di import dulu Python 3 c import pty.spawn min sh. Oke, pty udah diimport. Selanjutnya kita find from lagi untuk mastiin komen apa yang bisa kita lakuin di sini. Farm 4000. Oh shit, salah. Mohon maaf. Oke, nggak ada apa-apa, dia apa typo lagi kayak tadi. Mohon maaf lagi. From 4000 dev no. Nah, kita coba dari sini apa lagi? Change password new. Itu bisa kita lakukan. Set boot flag. Coba reset dulu, reset root. Oke, masih nggak bisa, masih failed. Sekarang kita coba yang kayak di awal tadi di terminal sebelumnya, cuma kita akan coba di terminal ini karena ini adalah kemungkinan untuk nyari di mana flagnya. Sedangkan tadi buat nyoba ketika nanti dapat petunjuk lagi. Jadi aku emang sengaja ngebedain supaya nggak ada konflik antara target machine dan si attackernya. Sekarang aku coba untuk apa ya, harus coba di sini sudo reset root. Sekarang aku coba cari suatu lokasi. Ya sebenarnya aku dapat tunjuk juga dari bantuan sebelumnya. Jadi ini adalah suatu lokasi di mana ada perkiraan flagnya itu. Jadi kita touch. Nggak bisa juga. Oke. Kita udah nge-touch lokasi ini. Kita coba touch lagi yang lain. Jadi sekali lagi ini adalah yang aku cobain sekarang, ini adalah lokasi di mana kemungkinan terdapat tunjuk selanjutnya. Cuma lokasi gimana aku dapetinnya kurang lebih aku dapat tunjuk dari panduan yang aku dapetin juga. Jadi ya so far this is it. ZW7BV95. Oke, udah di touch juga. Sekarang coba touch lagi. Sekarang ternyata di temporer bukan di dev lagi. KCM0WIWI. Ya ampun, ternyata emang typo.
maaf TMP KCM 0. Oke, udah di-touch juga. Sekarang coba resetter lagi karena kita udah nge-touch lokasi-lokasi di mana kemungkinan terdapat petunjuknya. Oke, ada sesuatu yang beda. Resetting root password to earth. Berarti ini adalah petunjuk selanjutnya. Coba sekarang di ask root. Password kita masukin earth. Oke, sepertinya kita masuk ke root earth-nya. Kemungkinan ini udah masuk ke tahap akhir ya, karena kita udah dapet petunjuk akhir banget nih. Cat root flag.txt. Karena kemungkinan ini adalah flagnya. Oke, masih belum ada. Berarti masih salah. Coba cari ID-nya dulu. Oke, root id root. Coba kita cari ls. Dan coba buka apa ya? Coba buka root, karena tadi kita rootnya nggak bisa. Sekarang sama kayak tadi sih. Kalau root juga. Coba karena nanti kita pakai Python buat nge-import PKT, coba PTY nya. Coba Anaconda. Ini juga petunjuk yang aku dapetin dari sebelumnya. Root flag.txt. Coba kita run. Oke, salah juga. Kira-kira salahnya apa ya? Coba ls lagi. Oh, oke. Ternyata dapat. Oh, oke. Seperti ada kesalahan di mana harusnya Anaconda ini didapatin setelah aku masukin ID dan dapat root ini. Oke, berarti sekarang kita coba lagi cat root flag.txt. Oke. Jadi sepertinya ini udah merupakan flagnya. Proses hacking udah selesai. Kita udah dapat flagnya di sini, di mana hasil akhirnya didapetin sebuah ilustrasi dari planet Earth ini yang merupakan dari susunan kode-kode seperti ini. Jadi kesimpulannya mungkin akan aku coba recap dari awal banget. Pertama-tama yang aku lakukan tadi adalah mencari reports.txt yang merupakan hal-hal paling awal yang dilakukan oleh seorang hacker, di mana mencari di mana sih petunjuknya dan dapetin testing notes. Dan dari testing note ini dapat 4 petunjuk. Yang pertama, kita harus menggunakan enkripsi menggunakan XOR, lalu key-nya kita enkripsi menggunakan itu. Yang kedua, yaitu pesan yang ingin dienkripsi itu terdapat di page earth tadi. Lalu yang ketiga, untuk mengenkripsinya kita harus mengeceknya di test data. Dan yang terakhir ada admin portal, dan untuk loginnya pakai username Terra. Dan dari situ aku lakuin semuanya. Pertama dapat key-nya seperti ini, lalu kita masukkan ke kalkulator XOR dan mendapatkan output berupa password dari admin portal. Lalu kita buka admin portalnya di sini. Coba kita back lagi. Lalu pas sudah masuk admin portalnya, kita mencari cara untuk menghubungkan antara admin portal ini dengan mesin yang akan dihacknya di terminal. Lalu caranya adalah dengan membuat sebuah listener di terminal. Tapi pertama-tama harus menggunakan root dulu, karena tadi aku coba tanpa root dia nggak bisa. Dan sekali lagi IP address-nya harus diubah juga waktu di adminnya ke desimal. Dan pastikan juga
agar IP address sesuai dengan target machine-nya, karena tadi aku sendiri sempat salah dalam menentukannya. Lalu setelah masuk, pertama-tama aku coba reset root dulu untuk mencari petunjuknya, tapi kalau tidak bisa karena kemungkinan aku salah, aku nyari dulu nih komen yang bisa dicari, yang bisa digunakan apa aja. Lalu dapat sebanyak ini, dan setelah itu ada dikasih tahu di sini nih, kalau reset root itu cuma perlu nulis reset root aja. Dia udah reset root dan ternyata nggak bisa. Akhirnya karena tadi aku sempat bingung juga, aku mutusin untuk buat terminal, karena siapa tahu kalau misalkan kita reset root di sini di terminal berbeda, mungkin hasilnya akan berbeda. Ternyata masih sama aja. Setelah itu aku coba cari petunjuk di internet, kira-kira petunjuknya ini ada di mana aja sih. Setelah itu kita dapat lokasinya. Yang pertama kita touch lokasi ini, lalu touch yang ini juga, lalu touch yang ini juga. Dan setelah kita touch semuanya, kita reset root, lalu hasilnya akan berbeda. Jadi akhirnya kita berhasil ngereset password dari rootnya, yaitu merupakan petunjuk selanjutnya ke earth passwordnya. Setelah itu kita masuk S2 root dan kita masukin passwordnya earth, dan kita akhirnya masuk ke kira-kira menurut aku ini fase akhirnya. Lalu untuk kita melakukan catch flag, kita coba aja cat root_flag.txt, namun nggak ada. Lalu aku coba masukin ID-nya, diketahui seperti ini. Lalu aku coba masukin ls untuk mengetahui lokasi ada apa aja. Lalu aku coba cd root untuk masuk ke lokasi rootnya. Lalu habis itu kita ls lagi. Jadi di dalam root ini cuma ada ini, anaconda ks.cfg root_flag.txt. Berarti kita udah di dalam tempat yang tepat untuk mengambil flagnya. Lalu aku coba masukin cat root_flag.txt dan didapatkan hasil sebagai berikut, yang merupakan hasil akhirnya, dimana ini udah merupakan keberhasilan hackingnya, dimana udah dikasih tahu juga congratulations on completing Earth. Jadi mungkin sekian dari saya, Rahmat Fabian Aminuddin, terkait video hacking Earth ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan desainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Security tersebut adalah proses dan perangkat yang didesain untuk melindungi informasi penting dan juga rahasia dari suatu bisnis dari terjadinya modifikasi maupun kerusakan. Terdapat pula beberapa faktor ataupun ancaman yang dapat mengganggu tujuan dari information security, mulai dari kesalahan manusia, haki, hingga peralatan yang telah usang. InfoSec sendiri penting dipelajari untuk melindungi data dan juga aset perusahaan, mengoptimalkan kinerja, menghindari ancaman kerusakan, memperlancar keamanan, hingga menjalankan kebijakan yang ada. Nantinya terkait dengan capture the flag merupakan salah satu jenis dari kompetisi hacking yang dimana mengharuskan seseorang ataupun tim untuk mengambil sebuah file atau string yang sudah disembunyikan oleh sistem yang dimana disebut dengan istilah flag. CTF sendiri memiliki 3 kategori, yaitu attack defense, jeopardy, dan juga miss. Untuk penetration testing merupakan sebuah serangan siber yang disimulasikan terhadap komputer untuk memeriksa kerentanan yang dapat dieksploitasi. Metode ini dilakukan untuk melakukan evaluasi keamanan dari suatu sistem dan jaringan komputer. Tipe penetration testing terbagi menjadi 3, yakni black box testing, gray box testing, dan juga white box testing. Metode penggunaannya juga
bervariasi mulai dari external testing, internal testing, blind testing, double blind testing, dan terakhir adalah comparative testing. Untuk tahapannya sendiri terbagi atas 4 tahap, mulai dari food rating, scanning, enumerasi, dan yang terakhir adalah vulnerability analysis. Platform yang kami pilih pada hacking kali ini adalah PhoneHub, yang merupakan situs yang sering dikenal oleh orang-orang dari tim keamanan yang ingin mempelajari dan juga mengasah keterampilan peretasan mereka melalui sebuah platform yang aman dan juga legal. Platform ini mencakup berbagai hal untuk diretas, dipecahkan, dieksplorasi untuk tujuan pembelajaran. Case yang kami pecahkan di sini yakni The Planet Earth yang menjadi bagian dari seri The Planet yang dipilih untuk dilakukan penetration testing. Pada kasus kali ini, kami ditantang untuk memikirkan apa yang perlu dilakukan dengan informasi yang diberikan. Hal ini diawali dengan peretasan akun untuk melakukan login dan bisa mengakses terminalnya. Kemudian harus dicari file atau komen hingga akhirnya kita menemukan suatu teks yang berisi informasi bahwa kita telah menyelesaikan kasus pada hari ini. Tahapan untuk melakukan penetration testing ini dibagi menjadi pencarian alamat IP, pencarian port terbuka, enumerasi web server, kemudian eskalasi root privilege. Setelah melakukan hacking, didapatkan bahwa sekelompok kami telah berhasil menyelesaikan case ini dan menemukan file teks yang berisikan keberhasilan penyelesaian kasus. Dapat beberapa sumber pembelajaran yang dipakai pada hacking kali ini, mulai dari The Planet Earth case yang ada pada PhoneHub, yang kedua adalah The Planet Earth walkthrough dari Monster.l, yang ketiga adalah Mr. Hack dan juga Bitler, The Planet Earth dari YouTube, dan yang terakhir adalah The Planet Earth Word Up dari Venue. Itu tadi merupakan rangkaian penjelasan terkait hacking dari kasus The Planet